Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai hukum-hukum dasar kimia ya. Yaitu melanjutkan materi yang sebelumnya tentang hukum kekekalan massa. Nah, yang hari ini kita akan pelajari adalah hukum perbandingan berganda ya. Kalau kemarin sudah kita pelajari juga hukum perbandingan tetap ya. Kalau sebuah unsur itu membentuk sebuah senyawa, maka berapapun jumlah bahan yang kita perlukan maka akan membentuk sebuah perbandingan yang tetap nilainya. Namun ada beberapa unsur ya bisa membentuk beberapa senyawa. Nah, tetapi nanti perbandingan unsur-unsur itu akan membentuk sebuah bilangan yang sederhana. Ini yang disebut sebagai perbandingan berganda atau hukum Dalton. Nah, apa maksudnya di sini? Saya akan jelaskan. Jadi dua unsur dapat membentuk beberapa senyawa ya. Dua unsur dapat membentuk beberapa senyawa, maka perbandingan salah satu unsur menunjukkan perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Nah, dengan catatan bahwa kita membuat unsur yang lain itu tetap ya. Contohnya ini. Hitung perbandingan oksigen dalam senyawa N2O, NO2, N2O3 dan N2O4. Nah, kita lihat sekarang perbandingannya. Nah, dari hasil sebuah percobaan untuk mendapatkan NO2 diperlukan misalnya 28 gram massa N dan 16 gram massa O. Nah, sehingga dia membentuk senyawa N2O. Nah, berapa perbandingan N dengan O dari setiap senyawa-senyawa yang ada di sini? Kita lihat dari sini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ya, cara mengerjakannya adalah dengan cara membuat salah satu senyawa di sini bernilai tetap ya. Karena yang kita cari perbandingan adalah perbandingan O dibandingkan dengan N di sini. Nah, untuk membuat tetap kita lihat di sini bilangan berapa yang sama dari ini, kelipatan yang terkecilnya berapa, nah, ya, atau faktor yang terkecilnya berapa di sini. Nah, 28 ini mungkin bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi 4 ya, kita bagi 4 itu 7 ya. Ini berarti dibagi 4. Kalau ini supaya jadi 7 kita bagi dengan bilangan 2, ini dapat 7 ya, di sini bagi 4 juga, sini juga bagi 4. Nah, jadi 7. Ya. Jadi yang sama adalah 7. Nah, kita bisa tulis di sini. Ya, 7. Ternyata bilangan yang terkecilnya tuh 7. Nah, kita lihat perbandingan oksigennya. Perbandingan oksigennya. Nah, ya. Nah, kalau ini kita bagi 4, maka di sini harus kita bagi 4 juga ya. Ini kan 28 agar menjadi 7 kita bagi 4. Ini juga kita bagi 4. Ya, kita bagi 4 dapat 4. Ini bagi 2, sini juga bagi 2, dapat 8. Ini dibagi 4, sini bagi 4 ya. 4 dapat 12 ya. Ya, 12. Nah, terus ini dibagi 4 ya, dapat berapa? 16. Ya, 16. Nah, seperti itu ya. Nah, baru kita tulis di sini ya. Ini cara membaginya sini harus sama. Kalau di sini bagi 4, sini juga dibagi 4, sini bagi 4, sini bagi 4, sini bagi 2, sini bagi 4 ya. Sama. Jadi nanti akan kita peroleh ini 16 bagi 4, 4 berarti sini 4 ya. Sini ya. Terus di sini 8, di sini 12, di sini 16. Nah, yang kita lihat adalah perbandingan O. Perbandingan oksigen dari senyawa-senyawa ini ya. Jadi perbandingan oksigen dari setiap senyawa ini adalah 4 banding 8 banding 12 banding 16. Nah, inilah disebut bilangan bulat dan sederhana ya. Nah, ini disebut sebagai bilangan bulat. Nah, kalau mau disederhanakan lagi ya, nilai yang ada di sini, kolom yang ada di sini ya. Jadi perbandingan oksigennya dari NO2, N2O, N2O3, N2O4 ini kita bisa sederhanakan. Bilangan yang paling sederhana berapa ini? Ini kita bisa bagi 2 semua ya. Nah, kalau kita bagi 4 bisa enggak? Kita bagi bisa, kita bagi 4 aja. Bagi 4 aja nih. Bagi 4 ya sama dengan 1. Ini pun harus bagi 4 sama dengan 2. Ini dibagi 4 dapat 3. Dibagi 4 sama dengan 4. Nah, jadi perbandingan oksigen dari unsur-unsur ini adalah 1 banding 2 banding 3 banding 4. Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini perbandingan oksigen dari setiap senyawa NO2, N2O, NO2, N2O3 dan N2O4. Jadi ini bilangan
bulat ya, bukan pecahan, bulat dan sederhana. Sederhana karena bilangan kecil-kecil ya, 1 2. 1 banding 2 banding 3 banding 4. Nah, jadi perbandingan oksigennya ya. Perbandingan oksigennya 4, 8, 12, 16 atau disederhanakan 1 banding 2 banding 3 banding 4. Jadi seperti itu ya cara mencarinya. Yang jelas ini disamakan. Salah satu samakan dulu dari bilangan yang paling sederhana, kemudian bilangannya masa yang sebelahnya ini dibagi mengikuti sebelah sini ya, seperti itu. Nah, coba ini ada contoh lagi supaya lebih jelas. Unsur A dan B membentuk dua senyawa ya, masa A dalam persen, masa B dalam persen. Ini namanya senyawa 1, senyawa 2, perbandingannya berapa ya. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi 25% masa A ditambah 75%, jadi kan 100% ya. Ini selalu harus 100%. Nah, perbandingannya berapa nih? Berapa banding berapa? Nah, lihat ini, 25 dengan 50 ini belum belum sama. Kita kalau mau membandingkan harus sama ya, harus sama. Nah, yang sama bisa berapa? Bisa ini dikali 2 supaya jadi 50, atau ini bisa dibagi 2 ya, agar menjadi 25. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, seperti itu. Misalnya berarti disamakan 25 aja. Udah tulis. Berarti ini dibagi, yang ini tetap ya, ini tetap, berarti ini dikali 1 ya, tetap 25 ya. Ingat kalau sini kali 1 ya, sini juga kali 1 ya, tetap 75 ya. Jadi sini perbandingannya 25 banding 75. Nah, gitu ya. Nah, yang ini 50 kan, supaya jadi 25 bagi 2 nih, dibagi 2. Sini juga harus bagi 2. Nah, gitu ya. 50 bagi 2 berapa? 25. Nah, 50 bagi 2 berapa? 25. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi misalnya 25 banding 25. Nah, ini kan udah sama nih. Kalau ini sudah sama, maka kita yang bandingkan ini. Yang dibandingkan hanya 75 banding 25. Nah, 75 banding 25 berapa? Bagi aja 25 nih supaya sederhana. Bagi 25 dapat 1, bagi 25 dapat 3. Jadi perbandingannya 1 banding 3. Jadi gitu ya. Jadi perbandingan unsur B ya, unsur B. Nah, dari senyawa 1 dan senyawa 2 itu 3 banding 1 ya. Nah, yang di unsur 1 dia 3, di unsur yang kedua dia banding 1, 3 banding 1. Jadi seperti itu ya caranya. Caranya mudah. Jadi ini yang disebut sebagai bilangan bulat dan sederhana nih menurut Dalton. Kemudian untuk lebih jelasnya, unsur senyawa P dan Q ini contoh yang ketiga. Unsur senyawa P dan Q membentuk dua senyawa perbandingan dan pada dua unsur senyawa. Yang ditanya adalah perbandingan Q pada senyawa 1 dan 2 adalah berapa. Nah, di sini diketahui unsur P-nya 20% dan unsur P di senyawa 1 itu 20%, unsur P di senyawa 2 itu 25%. Nah, berapa unsur Q? Otomatis di sini 80% dong ya, 80%, karena untuk membentuk senyawa itu menjadikan 100% ya. Kemudian kalau ini 25 berarti sini berapa? 75%. Nah, kita lihat di sini. Jadi dengan anggapan bahwa P-nya tetap berapa, Q-nya gitulah ya. Kita perbandingkan adalah Q dari senyawa 1 dan senyawa 2 dengan catatan bahwa kita samakan dulu persentase dari P di sini. Ini 25 dengan 20 dengan 25 ini persamaannya berapa? Nah, ini bisa kita bagi menjadi 5% misalnya. Ini berarti kita bagi 4 ya. Jadi ini 5% ya. Nah, berarti kalau sini bagi 4, sini juga harus dibagi 4. Ya, 80 bagi 4 berapa? Ya, 20%. Nah, gitu ya. Kalau 20 bagi 4, 5%. Nah, 80 bagi 4 adalah 20%. Nah, berarti ini kan 5%. Ini berarti supaya 5% biar sama, dibagi berapa? Bagi 5 dong. Bagi 5 dapat 5%. Nah, kalau sini bagi 5, sini juga harus bagi 5. Bagi 5 berapa? Nah, ya. 15%. Jadi seperti itu ya. 15%. Nah, sekarang udah ketemu, berarti berapa ini? 5 banding 5% banding 20, berarti sini 5 banding 20. Nah, kalau di sini 5 banding 15. Nah, ini udah sama ya, ini udah sama, berarti ini kita sederhanakan. Jadi gitu ya. Jadi perbandingan unsur Q dalam senyawa 1 dan senyawa 2 adalah gitu ya, adalah 20 banding 15. Ini udah bilangan bulat, tapi belum sederhana. Nah, untuk sederhanakan atau ya dicoba aja. Oh, ini kita bagi berapa? Sama-sama kita bagi berapa? Ini bagi 5 bisa.
Ini dibagi 5, di sini dapat berapa? 3, berarti kalau sini bagi 5 dapat 4 ya. Jadi perbandingannya adalah 4:3. Jadi perbandingan unsur Q dalam senyawa 1 dan senyawa 2 adalah 4:3. Ini adalah bilangan bulat dan sederhana. Jadi itu ya yang dimaksud dengan hukum perbandingan berganda ya, atau hukum Dalton ya. Sekian pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.